Bagi sebagian orang dari masyarakat Sunda mungkin akan bertanya-tanya, mengapa di Sunda jarang sekali ditemukan rumah ibadah atau bangunan suci berbentuk candi seperti halnya di Jawa yang dapat terlihat jelas dari keberadaan candi-candi bercorak Hindu-Buddha. Padahal di Sunda sendiri dalam sejarahnya pernah berdiri sebuah kerajaan besar bercorak Hindu-Buddha yaitu Galuh Pakuan Pajajaran yang berkembang sekitar abad ke-8 Masehi hingga ke-16 Masehi. Namun pada kenyataannya sedikit sekali ditemukan bangunan peribadatan berupa candi. Adapun Candi Cangkuang di Leles, Garut merupakan candi hasil dari rekonstruksi para ahli arkeologi, bukan bangunan candi yang sebenarnya. Pada mulanya candi tersebut hanya berupa sebuah patung siwa yang kemudian dibentuk seolah-olah menyerupai bangunan candi. Sementara Candi Ronggeng dan Candi Racek Wesi di Ciamis merupakan sebuah temuan berupa lempengan-lempengan batu linggayoni yang hingga sekarang masih dalam proses rekonstruksi para ahli arkeologi dan sejarawan. Begitupun dengan Candi Bojongmenje di Ranca Ekek, Bandung, merupakan sebuah temuan berupa lempengan batu-batu yang menurut arkeolog disinyalir sebagai bagian dari struktur candi, bukan bangunan candi seutuhnya. Lantas, apa sebab di Sunda tidak banyak ditemukan candi-candi seperti halnya di Jawa? Menurut penelitian mengutarakan dua hal alasan mengapa masyarakat Sunda kuno tidak mengenal bangunan candi sebagai tempat peribadatan, meskipun masyarakat Sunda selama 8 abad berada dalam kekuasaan kerajaan bercorak Hindu-Buddha. Alasan yang pertama yaitu faktor sosial ekonomi masyarakat Sunda sebagai peladang atau huma. Karakteristik masyarakat peladang yang sering berpindah-pindah tempat menjadikan masyarakat Sunda kala itu tidak sempat untuk membangun, memelihara dan melakukan kegiatan keagamaan seperti halnya di candi-candi. Kalaupun mereka dapat membangun dan membuat candi sebagai tempat untuk ibadah, tentunya candi-candi tersebut akan terlantar dan tidak terurus karena harus berpindah lokasi demi membuka hunian dan lahan baru untuk berhumah. Lalu alasan kedua yang menyebabkan masyarakat Sunda kuno tidak mengenal bangunan candi sebagai tempat peribadatan yaitu karena faktor keagamaan. Masyarakat Sunda kuno tidak mengenal agama Hindu-Buddha secara menyeluruh. Mereka hanya mengenal hakikat atau konsep tertinggi keagamaan berupa satu zat yang tak terindra yang biasa disebut Sang Hyang Jati Niskala atau Jati Raga atau Jati Nistemenen yang disebut Sang Hyang Tunggal. Adapun dewa-dewa dalam kepercayaan Hindu-Buddha hanya dianggap sebagai hyang yang kedudukannya berada di bawah hakikat tertinggi yang tak terindra tersebut. Adapun versi lain yaitu disebabkan karena kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Pasundan tidak terpusat dalam satu kekuasaan dinasti seperti halnya kerajaan Hindu-Buddha di Jawa. Kekuasaan kerajaan di Sunda terpusat pada perkampungan-perkampungan adat yang ada di wilayah Pasundan. Dalam masyarakat Sunda lama dikenal kesatuan dari 3 kampung. Kampung Buhun yaitu adat, Kampung Nagara yaitu kerajaan, dan Kampung Teluar yaitu masyarakat umum. Kampung adat merupakan kampung tertua yang dihuni oleh orang-orang yang pertama kali membuat dan membuka perkampungan. Setelah penduduk kampung adat banyak, maka dibuka lagi Kampung Nagara sebagai penghubung antara masyarakat dengan tokoh kampung adat yang disegani dan dihormati.
Dan setelahnya dibuat kembali kampung ketiga, yaitu kampung terluar, sebagai penjaga keamanan untuk kedua kampung terdahulunya. Keberadaan tiga kampung dalam faham masyarakat Sunda lama merupakan faham kekuasaan trias politika Sunda. Kekuasaan dalam kepemimpinan Sunda membagi kepemimpinan menjadi tiga kekuasaan, yaitu pemilik kekuasaan, pelaksana kekuasaan, dan penjaga kekuasaan. Pemilik kekuasaan adalah kampung adat, sedangkan pelaksana kekuasaan adalah kampung nagara, dan penjaga kekuasaan adalah kampung terluar. Pada masa kerajaan Sunda, pemilik kekuasaan adalah Raja Sunda sendiri, sedangkan pelaksana kekuasaan ada di tangan putra-putra atau keluarga kerajaan yang memerintah di wilayah-wilayah kekuasaan raja. Sementara kekuasaan untuk memelihara kekuasaan raja ada di tangan masyarakat penjaga wilayah kerajaan. Biasanya wilayah penjaga kekuasaan adalah wilayah pesisir atau wilayah perbukitan. Namun yang menarik adalah sebelum di Pasundan terdapat kerajaan bercorak Hindu-Buddha atau kerajaan Galuh, kerajaan Pakuan, dan Pajajaran. Orang Sunda telah memiliki bangunan-bangunan suci tersendiri yang disebut dengan kabuyutan. Kabuyutan adalah satu tempat khusus yang tak dapat dikunjungi oleh sembarang orang, karena tempat itu keramat dan terisolir dari hunian manusia. Dalam masa sekarang, kabuyutan itu adalah tempat penziarahan yang di dalamnya terdapat juru kunci atau kuncen sebagai pemegang kekuasaan wilayah tersebut. Dalam kabuyutan itu terdapat makam pembuat kampung atau pada setelah zaman Islam adalah seorang tokoh penyebar agama Islam.